Bruder minta kalian bisa membuka kamera, yang lain belum buka kamera dulu karena kita akan ice breaking dulu. Sekaligus kita sekali-sekali rame dulu. Open mic. Open mic kalian. Oke. Dari jam setengah 8 tadi pasti sudah capek ya. Siang sekarang udah capek juga ya. Jadi sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gini, kalau Bruder nunjuk jempol, kalian menyebutnya, memanggilnya oke. Kalau menggepal begini, kalian menyebut semangat. Kalau Bruder menyebut membuat begini, hormat, kalian melaksanakan. Oke? Oke, open kamera dulu. Open mic dulu. Biar Bruder bisa dengar suaranya. Oke, kita coba ya. Oke, harus serempak semua. Baru satu, aduh semangatnya gimana di Tuhan. Ayo, semangat, semangat. Suara cewek belum keluar nih, rame-rame. Aduh, aduh. Oke, semangat. Laksanakan. Oke, semangat, laksanakan. Oke, rame-rame. Satu, dua, tiga. Oke, laksanakan. Semangat. Ulang. Aduh, semangatnya gini. Semangat. Ulang ya. Oke. Aduh. Oke, kelihatannya belum semangat. Hanya satu yang Bambang yang bisa bersuara. Aku sekarang Bruder mau panggil aja deh. Bruder mau panggil Hardi, Andri. Oke, semangat, laksanakan. Oke, teman-teman, siang ini kita akan belajar tentang kemandirian di usia remaja. Tujuan dari pertemuan kita hari ini agar teman-teman mengetahui pentingnya kemandirian ketika teman-teman jadi seorang remaja. Terus yang kedua, agar teman-teman mengidentifikasi apa sih ciri-ciri dari kemandirian itu. Yang berikutnya adalah agar teman-teman dapat melakukan atau mempraktikkan kemandirian. Ketika saya menjadi remaja, bagaimana saya mau melakukan kemandirian itu. Oke, sekarang Bruder mau izin share untuk PPT-nya, mohon disimak ya. Apakah sudah kelihatan? Oke. Sudah full screen atau belum? Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sebentar ya. Oke, saya coba ulang lagi. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya? Oke. Masih bisa kelihatan? Oke. Jadi teman-teman, tema kita adalah kemandirian di usia remaja. Apa itu kemandirian remaja? Itu adalah kemampuan seorang remaja
untuk mengelola semua yang dimiliki sendiri, misalnya mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dengan pikiran secara pribadi, dan menghadapi tantangan dan memecahkan masalah secara pribadi. Jadi teman-teman sekarang kan masuk dalam usia remaja. Jadi teman-teman itu diminta untuk memiliki kemampuan untuk mengolah atau mengatur. Jadi ada pikiran, perasaan, itu teman-teman pelan-pelan harus mengatur sendiri. Begitu. Jadi kemandirian remaja itu adalah kemampuan untuk mengolah apa saja yang ada di dalam diri teman-teman sekalian. Apa saja ciri-ciri seorang remaja yang mandiri? Yang pertama, memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya. Hasrat untuk bersaing itu misalnya, oh temanku dapat nilai 8, kok aku cuma 7 aja. Gimana aku bisa dapat nilai 8? Gitu teman-teman. Terus yang kedua, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kalau dulu kita masih SD kan, kalau ada masalah kita nangis, kita ngambek, kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi sekarang kita masuk masa remaja, kita ada masalah, kita harus menyelesaikan. Oh, aku ini kalau ngomong ini benar nggak? Kalau aku sharing di dia, boleh nggak? Aku cerita ini kepada ibu, boleh nggak? Kayak gitu. Terus yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Kepercayaan diri di sini maksudnya, kalau udah dapat tugas, hari ini aku mau kerja tugas apa dulu? Aku nih hari ini ada 3 tugas. Gimana aku bisa menyelesaikan 3 tugas? Aku mau mengatur waktuku gimana gitu. Contohnya ya. Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Terus teman-teman udah remaja, udah semakin ada banyak tugas yang akan dipercayakan. Misalnya dari sekolah minta kalian untuk bertanggung jawab untuk nyanyi. Kamu nyanyi ya nanti, atau kamu pimpin doa ya, boleh nggak? Oke, jadi itu adalah tanggung jawab yang perlahan-lahan harus dikembangkan. Berikut, apa saja sih bentuk-bentuk kemandirian remaja? Yang pertama itu ada 4 bentuk-bentuknya. Yang pertama itu adalah kemandirian emosi. Itu adalah kemampuan mengontrol emosi sendiri. Misalnya, aku sedih. Apakah aku harus nangis di orang lain atau aku harus nangis depan ibu? Enggak juga. Kalau aku ada perasaan marah, aku gimana mengelolanya, mengontrolnya? Aku kecewa, gimana aku mau mengontrolnya? Gitu. Kalau kemandirian intelektual, kalau dulu kita sebelum masa remaja, kita sering nanya ke orang tua, ke orang lain. Tapi sekarang kita belajar untuk mengelola kemampuan kita. Gimana aku bisa mengerjakan soal ini? Gimana aku bisa belajar dari internet, mencari jawabannya. Terus yang ketiga adalah kemandirian sosial. Kemandirian sosial itu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain, tidak tergantung pada aksi orang lain. Jadi teman-teman sekarang walaupun pandemi, walaupun dari rumah, tapi sekarang kan udah ada grup, udah makin banyak teman. Kalau SD kan, waktu SD kita masih punya teman yang sedikit. Sekarang ke SMP makin banyak dari teman-teman dari daerah yang lain berbeda. Jadi semakin banyak teman-teman yang kita miliki. Bagaimana kita mau berelasi dengan mereka. Kemandirian ekonomi itulah kemampuan ekonomi itu sendiri. Jadi aku dikasih uang nih, aku mau beli apa, aku mau pentingkan apa, aku mau nyimpan atau gimana. Jadi aku sebagai remaja aku udah mulai, wih aku tertarik dong dengan baju yang bagus ini. Gimana sih uangku ini nggak cukup, gimana aku bisa minta kepada orang tua atau aku menabung biar bisa dapat baju yang bagus itu. Jadi sudah mulai berpikir tentang bagaimana mengatur uang. Berikut, apa saja sih tantangan ketika seorang remaja mau mandiri? Yang pertama itu melakukan bukan dari niat sendiri. Jadi orang tua yang memaksakan, kamu harus begini. Atau guru memaksakan, kamu harus begini. Atau guru BK ngomong, kamu harus buat begini biar kamu kelihatan dewasa, remaja gitu, yang baik. Enggak. Jadi yang harus dilakukan adalah aku mau begini dari dalam diri sendiri. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah sikap tidak peduli terhadap orang lain dan lingkungan hidup.
Jadi tidak peduli itu kayak gini. Katanya kita saling menghargai, tapi aku nggak peduli sama dia. Ketika orang lain ngomong, aku ngomong juga, nggak mendengarkan. Kayak gitu. Yang ketiga, salah paham bahwa segala segala sesuatu diatur dengan dan berkembang dan tidak sesuai dengan norma. Jadi salah paham tuh gini, ah biasa aja, aku dari dulu buat begini, enggak ada salah kok, enggak ada yang tegur. Kayak gitu yang membuat orang lain juga merasa dikecewakan. Pertanyaan sekarang teman-teman, apakah Anda mau mandiri? Oke, baik teman-teman. Untuk membantu teman-teman, Bruder punya video video pendek. Bruder minta teman-teman menyimak ya. Dan nanti akan ada pertanyaan reflektif yang akan teman-teman harus jawab. Tapi sebelumnya, Bruder akan share link presensi. Tolong diisi dulu ya. Oke teman-teman, link presensinya sudah ada di kolom chat. Oke. Apakah bisa sambil menonton video ya teman-teman? Gimana Bambang? Bisa? Oke. Gimana videonya? Bambang gimana videonya? Berkesan nggak? Oke, teman. Oke, teman-teman. Ini ada pertanyaan reflektif. Bruder minta teman-teman menjawabnya di Google Form ya. Bruder kirim Google Form lagi untuk menjawab. Tapi teman-teman, Bruder minta ini adalah refleksi diri. Refleksi diri itu aku melihat diriku, apakah aku seperti anak yang tukang sampah itu. Gimana aku bertanggung jawab, gimana sikap aku selama ini, mandirinya gimana, apa yang aku lakukan selama ini. Dengan sejujur-jujurnya menjawab refleksi itu. Terus, teman-teman yang mau atau ingin mau cerita, berbagi, silakan teman-teman WA ke nomor Bruder di Google yang Bruder sudah lampirkan nomor Bruder. Kapan saja bisa WA Bruder untuk sharing atau mau ceritakan apa yang selama ini dialami, kesulitan apa, silakan. Bisa? Oh, oh suaranya taruh kecil ya. Jadi, Bruder akan kirim link untuk jawab pertanyaan dari materi kita hari ini dan dari video tadi. Tapi jawabannya itu lebih melihat diri kamu, diri Anda. Gimana saya mandiri selama ini, sikap kemandirian saya, gitu. Terus,
ketika menjawab, terus kalian mau berbagi, mau sharing, mau cerita, mau curhat, boleh ke nomor WA-nya Bruder yang ada di Google Form. Silakan WA Bruder untuk mau sharing kepada Bruder. Bisa paham? Oke, mantap. Terima kasih. Saya kirimkan Google Form-nya, terus teman-teman langsung mengisinya. Oke. Sejujur-jujurnya ya teman-teman. Oke,